Pemirsa, hari ke-8 pencarian korban longsor di Cisarua, Bandung Barat, tim DVI Polda Jabar telah menerima tambahan 10 kantong jenazah. Total di hari ke-8 pencarian sudah ada 70 kantong jenazah, 52 diantaranya sudah diidentifikasi dan sudah diserahkan ke pihak keluarga. Sementara 16 lainnya masih dalam proses identifikasi. Dan 10 korban lainnya masih dalam pencarian. Pencarian akan kembali dilakukan pada esok hari oleh tim SAR gabungan. Kondisi cuaca yang cerah diharapkan bisa memudahkan proses pencarian, selain dengan cara manual juga dengan menggunakan alat berat dan melibatkan anjing pelacak, serta dengan menggunakan drone. Bencana tanah longsor kaki gunung Burangrang di Desa Pasir Kuning dan Pasir Langu, Cisarua, Bandung Barat mengakibatkan sejumlah rumah warga rusak dan hancur. Warga yang kediamannya rusak dan hancur akibat bencana longsor mengharapkan bantuan perbaikan hunian dari pemerintah. Berdasarkan data yang dihimpun pada Jumat kemarin, ada sekitar 48 rumah yang rusak dan hancur terdampak tanah longsor di Desa Pasir Kuning dan Pasir Langu. Adapun warga yang menjadi korban berjumlah sekitar 80 warga. 60 diantaranya sudah ditemukan, sementara 20 korban lainnya masih dalam pencarian tim SAR gabungan. Hingga siang ini pencarian korban masih terus dilakukan tim SAR gabungan dengan mengerahkan alat berat, anjing pelacak, dan drone di sejumlah sektor. Untuk mengetahui perkembangan evakuasi korban bencana longsor dan juga kondisi pengungsi di Bandung, Jawa Barat, rekan Shana Damayan akan menyampaikan laporannya untuk Anda. Shana, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat malam pemirsa. Memang kami tadi menyaksikan langsung bagaimana proses pencarian dan juga evakuasi dilakukan di hari ke-8 ini. Di mana memang proses evakuasi dan pencarian ini sudah berjalan optimal pemirsa, mengingat ada 10 korban atau body packs yang sudah ditemukan dan juga total berarti ada 70 body packs di hari ke-8 ini. Untuk mengetahui bagaimana kondisi di pengungsian untuk korban selamat ini, pemirsa, kita sudah bersama dengan Sekda Kabupaten Bandung Barat, yaitu Bapak Ade Zakir Sampurasun, Pak. Rampes. Pak, kita pengen tahu gimana sih Pak untuk proses atau kondisi dari pengungsi di posko pengungsian ini, Pak? Ya, terima kasih. Jadi untuk hari ini memang sudah banyak yang kembali ke rumah masing-masing. Jadi tadi sore kita lakukan pendataan, ada 46 kepala keluarga dan 100 diantaranya dari 146 orang atau 146 jiwa begitu yang tersisa di pengungsian. Lalu untuk proses dari pencarian dan evakuasi bagaimana, Pak? Untuk proses pencarian sudah 2 hari ini alhamdulillah cuaca cukup mendukung. Hari ini laporan dari Basarnas, tadi kita rapat ada penambahan penemuan 10 body pack dan itu juga sama dengan yang disampaikan oleh tim DPI. Dan tentu ini kabar yang bagus, cukup banyak sekali yang ditemukan begitu. Pak, mungkin masyarakat di luar sana belum mengetahui sebenarnya seberapa besar dampak dari longsor yang terjadi ini, Pak? Ya, yang pertama barangkali kalau kita melihat luasan ataupun panjang longsoran ini kurang lebih di 3 km ya. Informasi dari Basarnas kurang lebih 2,9 kilo, begitu, hampir 3 km. Lebar barangkali bervariasi, ada ya 150-100 itu bervariasi, dan memang cukup besar juga. Memang ada 158 jiwa yang terdampak dan 80 diantaranya memang di hari pertama itu belum ditemukan begitu. Pak, untuk dari Pemkab KBB sendiri ini bagaimana Pak langkah antisipasi untuk ke depan agar hal seperti ini longsor tidak terjadi lagi, Pak? Ya, yang pertama barangkali nanti kami akan mengikuti rekomendasi yang diberikan oleh lembaga yang berkompeten terkait dengan bagaimana landscape ini dimanfaatkan begitu.
Dan juga tentu kami pun di samping itu juga bagaimana masyarakat yang ada di sekitar juga bisa mendiami secara aman. Itu barangkali PR kita bersama seperti itu. Pak, kalau gitu ada nggak langkah dari Pemkab KBB ini agar aktivitas warga yang di sekitaran daerah terdampak ini bisa berjalan normal, Pak? Ya, yang pertama tentu kami harus memberikan atau mengetahui dulu zona aman gitu ya. Dan itu kita sudah lakukan dengan geologi, barangkali memetakan zona aman yang ada di sekitar lokasi. Itu sangat penting sehingga kami nanti bisa mengetahui berapa jumlah rumah atau berapa jumlah kakak, berapa jumlah orang yang harus kita evakuasi dan di resettlement, dipulihkan kembali. Itu barangkali yang langkah yang pertama. Yang kedua, tentu kita juga harus mempersiapkan di mana mereka akan tinggal ya. Karena kita harapkan begitu di samping barangkali nanti tempatnya aman dari bencana, juga tidak jauh dari tempat mata pencarian masyarakat gitu. Ini sedang kita upayakan, ada beberapa alternatif seperti tanah carik desa ataupun juga tanah milik masyarakat, tanah milik. Nah, ini beberapa alternatif sedang kita kaji. Barangkali nanti alternatif terbaik yang akan kita pakai. Pak, dari tata kelola dan tata ruang, Pak, ada evaluasi nggak, Pak? Ya, tentu kita evaluasi, Pak. Tentu kita evaluasi seperti apa barangkali nanti rekomendasi yang kita peroleh ya. Karena ada Pak Mentan barangkali menyarankan ditanam kebun kopi dan sebagainya. Dari KLH juga Pak Menteri berkunjung juga memberikan beberapa arahan kepada kami. Dari geologi juga ada, nanti kita coba seperti apa peruntukan yang terbaik ya untuk daerah ini. Dan tentu ini juga harus senantiasa kita pikirkan bisa bermanfaat juga untuk masyarakat. Pak, untuk terakhir ini kan dilihat memang pengungsian, kemarin saya kesini Pak dan melihat ramai sekali, sekarang sudah mulai sepi. Ini udah pada pulang, Pak? Ya, sudah kembali ke rumah masing-masing, betul. Itu atas inisiatif sendiri atau? Ya, jadi kami memberikan penjelasan bahwa awal itu kan masyarakat banyak yang memang di zona aman tetapi tidak bisa kembali karena memang ketersediaan airnya tidak ada. Jadi di RT 11, RW 11, 12, 10, 11, 12 ini kan sumber airnya dari perpipaan dari pegunungan. Longsor kemarin memutuskan pipa itu. Nah, itu salah satu. Kita juga sudah mencoba sementara membuat sumur bor gitu ya untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat. Di samping itu juga memang ada yang memang secara inisiatif kesadaran kembali ke rumah masing-masing. Tetapi kami menjamin barangkali tadi hasil rapat bahwa masyarakat yang mengungsi tadi yang aktivitasnya terganggu, dapur umum secara logistik barangkali masih akan mensuplai ke rumah masing-masing seperti itu. Bapak Ade Zakir, Sekda KBB, terima kasih banyak atas waktunya. Selamat istirahat, Bapak. Dan pemirsa, begitulah penjelasan dari Bapak Ade Zakir, di mana juga kami mendapatkan informasi dari tim SAR gabungan. Esok hari proses evakuasi dan juga pencarian tentunya akan dilakukan pada jam yang sama, yaitu di jam 8 pagi waktu Indonesia Barat sampai jam 17.00 waktu Indonesia Barat. Demikian, kembali studio. Ya, terima kasih atas laporannya. Selamat bertugas kembali.